صل على سيدنا محمد وأسهل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam rah, yang mana keempatnya itu adalah dulur papat limo pancernya kehidup, agar senantiasa mensucikan, mentunggalkan, mengesakan dan mentauhidkan hanya Allah di dalam hati kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian malam ini yakni tentang ternyata hukum fikih itu hanyalah simbol agama Islam saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita belajar lagi tentang hukum-hukum fikih ketika kita masih anak-anak, ketika kita masih ngaji di kampung-kampung, yang mana untuk sahnya sholat, demi untuk melaksanakan sholat itu harus bersuci dahulu, yakni bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Mensucikan diri dari hadas besar itu yakni mandi seluruh tubuh, harus basah seluruh tubuh ini. Sedangkan bersuci hadas kecil adalah wudhu, yang mana rukunnya wudhu ada 6, yakni pertama niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan tertib berurutan. Jadi apa sih maknanya bersuci itu? Supaya ketika kita sholat sah sholatnya. Menurut hukum fikihnya demikian. Akan tetapi di dalam syariat atau di dalam fikih itu hanyalah simbol-simbol laku
di dalam syariat-syariat agama Islam saja. Yang maknanya masih belum cukup bila kita hanya melaksanakan simbol atau kiasan atau sanepan di dalam beragama Islam. Agama yang berpasrah diri kepada Tuhannya. Jadi di dalam hukum-hukum fikih itu adalah simbol-simbolnya, lakunya hati. Jadi sudah sering kami jelaskan tentang apa sih syariat itu, apa sih torekoh itu, apa sih hakikat itu, dan apa sih makrifat itu. Nanti kita jelaskan kembali. Jadi maknanya bersuci. Hadas besar itu yang mana di dalamnya mandi sekujur tubuh, tidak boleh, tidak harus basah semua tubuh ini. Apa maknanya simbol bersuci dari hadas besar ini? Maknanya sekujur tubuh ini supaya suci dari pengakuan diri kita bahwa tubuh ini adalah milik kita selama ini. Jadi bila kita masih merasa bahwa tubuh ini hanyalah milik kita, bukan milik Allah, maka itulah najis itu. Meskipun kita mandi hadas besar, menghabiskan 7 laut sekalipun, bila di dalam hati kita masih pengakuan bahwa badan ini badanku, milikku, ciptaanku, maka ya tetap najis, takkan pernah suci. Kenapa? Karena sucinya badan itu ketika kita sudah merelakan, meridhokan bahwa badan ini ada yang menciptakan, yakni badanullah, miliknya Allah. Itulah tujuan-tujuan lambang-lambang di dalam hukum fikih itu. Ternyata sambungannya di dalam lakunya hati. Hati wajib berserah diri, berpasrah diri, memasrahkan badan ini seluruhnya, seutuhnya kepada Allah. Maka ketika sudah dikembalikan badan ini kepada Allah, maka sucilah Allah yang berhak atas badan ini. Maka ternyata apa yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyah, lakukan niat di dalam setiap gerak amalmu. Kenapa? Supaya kau tak jadi Tuhan di dalamnya. Maka itulah perlu bersuci manusianya. Jangan hanya nyembah, jangan hanya melakukan simbol-simbol pensucian saja. Ya, kita harus belajar dan mendalami apa sih maknanya mensucikan diri dari hadas besar itu. Dimandikanlah badan seperti mayat yang tak bisa mandi. Itulah maknanya badan harus dikembalikan agar suci, bersih lagi dari pengakuan-pengakuan diri kita seperti waktu saat kita masih bayi yang tak bisa mengaku-akui ini hidupku, yang tak bisa mengaku-akui ini badanku, maka layaklah bayi itu disebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih. Dari apa? Dari noda dan dosa. Siapakah noda dan dosa itu? Ketika datang detik-detik akil balik tiba, kita mengaku-akui, kita merajai, kita mensinggah sanai hati ini, maknanya hidup telah kita makan, badan telah kita makan. Itulah buah khuldi itu, yang mana tidak boleh mendekati pohon ini.
bahkan tidak boleh dilarang untuk memakan buah yang terlarang ini, kita makan, kita akui bahwa hidup ini dan badan ini milikku hamba. Berarti bila hidup dan badan ini kita akui sebagai milik kita, berarti kita yang menciptakan hidup. Bila badan ini kita akui milik kita, badan kita, berarti kitalah yang merasa menciptakan badan-badan kita. Logikanya begitu, bukan? Akan tetapi kita selama ini tidak memahami, tidak menyadari bahwa hidup dan badan ini ada yang punya, ada penciptanya. Maka dari itu diajarkanlah agama-agama di dunia ini, diturunkanlah para rasul-rasul untuk menyeru kita, untuk menyeru manusia, supaya manusia ini tidak ingkar kepada Tuhannya, supaya manusia seperti saya ini supaya kembali ke jalan Allah. Maknanya kembali ke jalan Allah itu apa? Memasrahkan kembali apa yang bukan hak kita, memasrahkan kembali amanah-amanah yang kita emban, yakni hidup dan badan serta apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, supaya menjadi milik Allah lagi. Itulah tujuan manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengabdi caranya bagaimana? Ya kembali, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah pengabdian itu, itulah persembahan itu, itulah berpasrah diri kepada Allah. Jadi itulah lambang mandi hadas besar. Terus lambangnya bersuci, menghilangkan hadas kecil, yakni wudhu. Pertama, niat. Di dalam niat saja kita sudah tidak boleh mengaku-akui bahwa yang bisa niat itu diri kita. Niat ingsun wudhu ngilangaken hadas kecil lillahi ta'ala. Saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. La lillahi ta'alanya inilah pasrahnya diri kita kepada Allah. Mestinya begitu. Kok kita yang malah mengaku-akui, aku yang bisa wudhu, aku yang bisa mensucikan diriku sendiri. Berarti bila semua apa kata kita, bila semua atas kekuasaan diri kita, maka berarti selama ini kan kita jadi Allah. Kita jadi Tuhan, tapi tidak kita sadari, tidak terasa, saking lembutnya, saking latifnya babakan ketuhanan ini, saking lembutnya, sambarnya kesirikan-kesirikan hati ini. Kemudian setelah niat membasuh muka, selama ini kita membasuh muka, kita meminjam wajahnya Allah, kita akui sebagai wajah kita, maka sucikanlah wajahmu dari dirimu agar dirimu tak berkuasa lagi atas wajah itu. Akhirnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Maka sucilah wajah itu. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan. Agar apapun yang dikerjakan tangan ini agar suci dari pengakuan-pengakuan diri kita yang merasa bisa mengerjakan tangan. Kemudian membasuh sebagian kepala agar kita tidak mengaku-akui bahwa pikiran, akal ini milik kita. Hati ini milik kita, agar suci bersih dari pengakuan-pengakuan manusianya. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Maknanya perjalanan kita selama hidup ini agar selalu suci bersih dari fahsya wal mungkar, dari kemungkaran, dari kesyirikan, dari persekutuan terhadap Tuhan. Yang keenam, tertib harus berurutan.
Alhamdulillahirabbil alamin, itulah lambang-lambangnya ilmu syariat yang mana harus dikembalikan lagi kepada hakikatnya agar sambung antara syariat dan hakikat, agar tunggal antara simbol dengan yang punya simbol. Al-insanu sirri, manusia inilah simbol-simbolnya Tuhan. Wa ana sirruhu, manusia adalah sebuah rahasia dan akulah yang merahasiai manusia. Inilah tanda bukti bahwa diri manusia kita hanyalah simbol, sanepan, kiasannya Allah. Inilah sambungnya antara syariat dan hakikat. Inilah sambungnya antara hamba dan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita sambung hadas besar dan hadas kecil ini, bila kita sudah tahu makna yang terkandung di dalam simbol-simbol itu, maka pasti kita bisa sholat. Sah sholatnya. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat agar mengingat aku. Bila badan ini bukan milik kita lagi, bila anggota tubuh ini bukan milik kita lagi, berarti inilah yang dimaksud aqimis sholata li dzikri. Tiada yang bisa berzikir atas solat kecuali uripe Allah dewe. Berarti solatnya sah di sisi Allah ketika manusianya sudah datang menghadap Allah dengan hidup dan badannya, menghadap langsung, ketemu langsung. Jadi jangan dianggap, dipahami ketemu langsung dengan Allah ini seperti ketemunya saya dengan Anda. Akan tetapi bertemu Allah itu ketika kita sudah memasrahkan diri kita, memasrahkan simbol-simbol yang kita pegang, kita pasrahkan kepada yang punya simbol, maka itulah pertemuan ketika manusianya gaib lagi, maka yang wujud hanya Allah. Ketika manusianya mati lagi seperti dulu, maka yang nyata hanyalah Allah. Allah lah tempat kembalinya manusia. Jadi jangan nyembah-nyembah simbol saja tanpa tahu apa yang dimaksud di dalam simbol itu. Jadi dengan kajian-kajian uripe Allah ini, semoga kita, terutama saya, disadarkan oleh Allah dari nyembah simbol. Nyembah simbol itu apa sih? Nyembah awake dewe, nyembah hawa nafsune dewe, menjalankan ibadah, menjalankan amal soleh, menjalankan ritual zikir-zikir karena untuk pemuas hawa nafsunya sendiri. Bila tidak disambung ilmu syariat, ilmu fakih dengan ilmu tauhid, jadi harus disambungkan, tak boleh jalan sendiri-sendiri. Nanti saya logikakan kebenarannya, kenyataannya. Jadi kalau sudah mandi besar, yakni membasahi seluruh tubuh dengan air, air itulah lambang ma'ul hayat, air kehidupan. Maknanya hidup dan badan ini kita haturkan kembali bahwa hidup dan badan ini adalah dohir batinnya Allah, sedangkan manusia tak punya sifat dohir batin. Kenapa? Karena manusia hanyalah bayangan. Masa bayangan punya sifat? Bayangan ya bayangan. Bayangan kita seumpama saya berjalan ke barat, bayangan ikut ke barat. Saya berjalan ke utara, bayangan ikut ke utara. Saya berjalan ke timur, bayangan ikut ke timur. Saya berjalan ke selatan, bayangan ikut ke selatan. Apakah bayangan saya ini punya sifat? Kecuali aku yang punya sifat atas bayangan ini. Sama halnya diri kita semua. Kita tak punya sifat apa-apa. Kita hanyalah makhluk.
Makhluk itu apa? Makhluk itu tak bisa mencipta, bukan pencipta. Malah kita selama ini jadi pencipta. Pencipta solat kita, pencipta ibadah kita, pencipta taraweh kita, pencipta solat malam kita, pencipta solat tahajud kita, pencipta puasa kita. Seolah-olah kita sendiri pencipta apapun yang kita perbuat. La Allah dikemanakan? Kalau semua ini hanya kita yang berkuasa, berarti inilah tandanya makhluk sudah menjadi khalik. Kenapa? Karena hanya nyembah hawa nafsunya sendiri. Karena hanya menyembah syariat-syariatnya sendiri. Karena hanya nyembah simbol-simbol agama saja. Agama apa saja? Golongan apa saja, aliran apa saja, bila masih nyembah simbol, ya najis terus. Kenapa? Karena hawa nafsunya tak mau dilengserkan. Karena hawa nafsu kita selama ini inginnya jadi Tuhan terus. Sehingga jadi hantu. Bergentayangan di dunia ini, berpanas-panasan di dalam anar, disibukkan dengan perkara-perkara yang selain Allah. Mari kita buktikan, kita logikakan bahwa sebenarnya ilmu atau hukum fikih atau hukum syariat-syariat manusia itu hanyalah simbol-simbol agama saja. Marilah kita buktikan. Syariat, semua yang kita wujudkan, pergerakan-pergerakan kita itulah syariat. Seolah-olah kita yang punya syariat, Allah tidak punya apa-apa. Seolah-olah kita lebih kuasa daripada Allah. Maka dari itu diturunkanlah para rasul-rasul agar dikembalikan akhlak kepada akhlak ilahiyah. Jangan akhlak kepada hawa nafsunya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, supaya akhlak hati manusia ini tidak bejat dan tidak jahiliyah lagi seperti saya. Selama ini kan saya dan kita semua jahiliyah, selalu menjahili Allah, hidup dijahili, diaku-akui sebagai milik kita dan ciptaan kita. Badan dijahili, dianggap badan ini milik kita dan ciptaan kita. Apalagi laku-laku di dalam syariat-syariat kita selama ini, semua terjahili, diaku-akui sebagai milik kita. Inilah fahsya wal mungkar, agamanya roboh. Kenapa? Karena belum beragama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah ketika kau pasrahkan dirimu, kau datangkan dirimu, kau bawa amanah hidup dan badan serta apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini sudah kita bawa, kita persembahkan lagi, kita haturkan lagi kepada Tuhan. Inilah inna dina indallahil Islam, agamanya Allah. Bukan Islam-Islam yang kita pahami selama ini, hanya simbol-simbol saja. Nama-nama agama yang ada di luar diri kita selama ini hanyalah simbol-simbol saja. Maka kita tidak cukup hanya nyembah simbol. Kita tidak cukup hanya mendewa-dewakan, memulia-muliakan simbol saja tanpa tahu siapa di balik simbol-simbol itu. Jadi syariat adalah, sebentar ya, saya minum dulu. Alhamdulillah. Monggo ngopi-ngopi. Jadi syariat apapun yang kita gerakkan ini sesungguhnya tidak ada. Salat kita, ibadah kita, zikiran kita, sholawatan kita, hening kita, ilmu kita, amal kita sesungguhnya tidak ada bila tanpa toreko. Toreko itu apa? Toreko itu adalah kehendak dan kuasa hati ini untuk melaksanakan syariat.
Jadi sebenarnya syariat apapun yang kita lakukan sejak bangun tidur sampai tidur lagi sebenarnya tidak ada tanpa thariqah. Thariqah itu adalah perantara wujudnya syariat-syariat badan ini. Kita bisa menyaksikan kita sholat dengan mata kita. Kita bisa menyaksikan kita ibadah dengan mata kita. Itulah thariqah. Tanpa thariqah maka tak ada pergerakan. Tanpa kehendak di dalam diri manusia kita maka tak akan ada pergerakan-pergerakan. Sesungguhnya syariat itu tidak ada tanpa thariqah. Dan thariqah pun juga sebenarnya tidak ada tanpa hakikat. Apa hakikatnya? Badan-badan yang selama ini kita aku sebagai badan kita inilah hakikatnya. Tanpa badan, apakah ada thariqah? Adakah sifat penglihatan? Adakah sifat pendengaran? Adakah sifat rasa-rasa yang ada di dalam hati kita? Tak ada. Thariqah tak ada tanpa hakikat. Apalagi syariat. Apalagi hukum fikih yang tidak ada. Itu cuma simbol saja. Tanpa hakikat, tanpa badan kita ini, tak akan ada semuanya. Tak akan ada syariat. Kenapa? Syariat itu adanya syariat itu persyaratannya harus ada badan. Kalau tidak ada badan ya tidak ada syariat. Lebih mulia mana antara syariat pekerjaan badan dengan badan ini sendiri? Berarti Anda sudah percaya bahwa syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini hanya simbol-simbol saja. Semuanya tak ada tanpa badan-badan ciptaan Allah ini. Dengan badan-badan ciptaan Allah inilah maka muncullah syariat-syariat. Lebih unggul mana, lebih penting mana antara syariat yang kita kerjakan dengan badan ciptaan Allah ini. Disinilah kita mulai sadar dan terbuka. Begitu sambungnya tidak terpisah antara syariat, thariqah dan hakikat. Begitu tidak terpisahnya antara gerakan badan dengan badan ini sendiri. Satu, tunggal. Tidak beda apapun pekerjaannya, siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, sama. Bila kita tahu ilmu hakikatnya. Bila kita tahu yang sesungguhnya, jangan hanya melihat bayangannya saja. Jangan hanya melihat syariat-syariatnya saja tanpa bisa pulang kepada hakikat syariat itu sendiri. Jadi tanpa badan ciptaan Allah ini, maka takkan pernah ada thariqah dan syariat. Berarti kedudukan antara syariat, thariqah dan hakikat lebih tinggi yang mana kedudukannya? Apakah mungkin ada syariat tanpa badan? Hantu. Apakah mungkin ada thariqah tanpa badan? Tidak ada. Adanya thariqah, adanya syariat, semuanya kembali kepada badan ciptaan Allah ini. Sama badan saya, badan Anda semua, badan seluruh manusia hanyalah milik Allah, ciptaan Allah, bukan buatan kita. Kita tahu badan bukan buatan kita, kita tahu badan bukan ciptaan kita, kok kita ngaku-ngaku badan ini badanku, syariat ini syariatku. Maka inilah para rasul-rasul diturunkan ke dunia ini agar manusia tahu, menyeru kepada manusia agar manusianya kembali kepada Tuhan yang menciptakan diri manusianya. Semua para rasul itu ajarannya sama. La ilaha illallah. Ajarannya sama. La mawjudan illallah. Sama. Tidak ada yang beda. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah paham sampai hakikat.
Dan sampai hakikat pun ini sesungguhnya juga simbol. Hakikat pun badan ini sendiri pun juga simbol. Simbolnya apa? Simbolnya makrifat. Jadi hakikat itu simbolnya makrifat. Syariat simbolnya torekoh. Torekoh simbolnya hakikat. Hakikat simbolnya makrifat. Apa makrifat itu? Uripe Allah. Bagi saudara yang baru bergabung di Uripe Allah channel ini, apa yang sudah di live-livekan akan diunggah kembali, bisa ditonton kembali ke YouTube Uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ending-endingnya segala syariat, segala torekoh, segala hakikat badan-badan manusia ini hanyalah simbol kiasan. Sanepan simbol kiasannya siapa? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Kata Allah, manusia itulah rahasiaku. Manusia itulah ku hidupi dengan hidupku. Ku tiupkan rohku. Berarti ruhullah. Manusia tak punya roh. Manusia tak punya hidup, apalagi punya badan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah buktinya bahwa manusia tidak punya apa-apa. Hidup dan badan pun juga bukan milik manusianya. Harus dikiamatkan itu. Hidup dan badan, langit dan bumi yang kita aku sebagai milik kita harus dihancurkan, dipasrahkan kembali amanah ini kepada Allah. Itulah Islam yang sebenar-benarnya Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam agamaku dengan sempurna. Apa maknanya? Sucikanlah badanmu dan apapun yang kau perbuat. Suci dari apa? Suci dari dirimu. Bahwa semua itu hanyalah milik Tuhanmu. Tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Sadarilah itu, wahai sahabatku. Kita belajar bersama-sama di sini. Jadi tanpa makrifat, tanpa uripe Allah, maka badan-badan ini tak ada. Tanpa uripe Allah, torekoh tak ada. Tanpa uripe Allah, apalagi syariat tak ada. Maka dengan uripe Allah, dengan Tuhan Sang Pencipta seluruh manusia dan alam semesta ini, maka terwujudlah hakikat badan-badan ini. Terwujudlah toreko pendengaran, penglihatan, sehingga sampai kita bisa menyaksikan syariat-syariat wujud-wujud alam semesta ini. Nah, berarti syariat, toreko, hakikat, makrifat itu tunggal, sambung, tidak sendiri-sendiri. Maka bila sendiri-sendiri, ya bingung manusianya belajarnya. Saling berdebat-debatan, saling cari benar sendiri. Maka bila kita sudah tahu rahasia alam semesta ini, bila kita sudah tahu rahasia diri kita, dan bila kita sudah menyadari bahwa hidup dan badan ini hanyalah milik Allah, maka inilah jalan yang lurus, inilah kebenaran itu. Bila sudah menemukan kebenaran, meskipun kita diejek orang, meskipun kita direndahkan orang, meskipun kita hina orang, ya kita enjoy saja. Kenapa? Karena kita sudah menemukan kebenaran itu. Karena apa? Karena tak sebiji darah pun orang bisa mengejek saya, menghina saya, merendahkan saya tanpa izin Allah. Ternyata panggung sandiwaranya Allah. Ya, kalau kita sudah tahu semua ini rahasia Allah, akhirnya enjoy saja. Maka dari itu, jangan merasa makrifat, jangan merasa hakikat,
Jangan merasa toreko, jangan merasa syariat. Kenapa? Karena syariat, toreko, hakikat, makrifat hanya Allah yang berhak. Makhluknya hanya apa? Nonton Allah. Haulahu linuriyahu min ayatina. Supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayatku. Tugas kita hanya nonton Allah sambil makan popcorn. Enjoy saja. Semoga saya pribadi dipahamkan oleh Allah tentang bersuci ini. Dan semoga kita bisa mengaplikasikan dan mengamalkannya. Jangan hanya didengar saja, amalkanlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri, marilah kita kembangkan salawat min daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.